Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Fahri Yusuf dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Saya juga ada dua teman dari universitas yang sama dan fakultas yang sama. Silakan. Saya Maulana Surya. Saya Enisa Zahra Tunika. Nah, kali ini saya dan dua teman saya akan membahas apa itu online disinhibition effect. Kita akan membahasnya mulai dari penjelasan, faktor, sampai dengan efek dari online disinhibition effect tersebut. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan nih untuk kalian jawab. Nanti bisa kalian tulis di jawaban di kolom komen yang tertera. Kalian pernah gak sih melakukan suatu hal di sosial media yang mungkin gak akan pernah kalian lakukan di dunia nyata? Atau kalian kenal dengan orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan di sosial medianya dan di dunia nyatanya? Nah, ternyata dalam dunia psikologi, fenomena tersebut ada namanya loh, yaitu yang tadi, online disinhibition effect. Dari online disinhibition effect itu, mari kita simak penjelasannya. Silakan. Oke, menurut Suler tahun 2004, OD atau Online Disinhibition Effect ini merupakan kondisi di mana seseorang memiliki perilaku yang bertolak belakang di dunia maya dengan perilakunya saat berinteraksi dengan dunia nyatanya. Nah, hal ini timbul karena individu merasa mereka bebas di dunia maya untuk dapat berekspresi. Nah, karenanya mereka bersembunyi dengan nama anonim ini. Nah, karena ada namanya anonim ini, kita jadi nggak tahu nih siapa identitas pribadi mereka yang ada di dunia sosial ini. Identitas aslinya ya. Iya. Nah, begitu penjelasan online disinhibition effect secara singkat menurut Eni, dan juga dikutip lewat Suler 2004, lebih aktual ya datanya. Oke, dari Maulana ada gak nih tambahan untuk dari online disinhibition effect ini? Nah, kalau dari saya ini dari majalah On Times Indonesia yang menyangkut online disinhibition effect. Kebebasan merespon serta berekspresi melalui dunia virtual ini tidaklah bersih tunggal, akan tetapi memiliki sisi lainnya yang cenderung berdampak negatif. Nah, istilah netizen mah benar ini sebenarnya salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena mudahnya netizen bertindak sesukanya untuk mengomentari kehidupan pribadi seseorang. Bahkan tak jarang melontarkan komentar-komentar pedas yang bersifat cemoohan lah, makian gitu kan. Nah, terus fenomena ini secara brutal sangat mudah dijumpai dalam interaksi dunia maya masyarakat Indonesia. Pada berbagai kesempatan, netizen Indonesia acap sekali ikut mencampuri serta memperkeruh, bahkan menjadi polisi moral bagi permasalahan pribadi seseorang. Nah, ini banyak contoh kasusnya yang menyita atensi publik, diantaranya pada Februari 2021. Ini kasus yang cukup lama, publik dibawakan dengan kisah romantis seorang YouTuber dengan gadis Kazakhstan yang berakhir dengan perseteruan di antara keduanya. Perseteruan yang terjadi penyebab gadis tersebut menutup akses publik akun Instagramnya. Jadi akibat dari perseteruan itu, si cewek Kazakhstan ini dia mungkin diserang atau dicaci maki oleh netizen gitu kan, di Instagramnya, di komentarin yang tidak baik gitu kan. Akhirnya dia ya menutup akunnya gitu ya. Berarti timbulnya dari online disinhibition effect ini, orang yang anonim bisa melakukan apa saja di dunia maya ya? Iya. Terkhususnya untuk melemparkan cacian makian kepada orang yang bahkan dia tidak kenal sama sekali. Malah kebanyakan timbulnya negatif ya, bukan positif. Oke. Menurut ada gak nih yang tahu dari kita bertiga faktor yang membuat orang suka nih atau senang komen negatif yang kayak tadi di sosial media atau di dunia maya itu apa? Ada beberapa faktor yang bisa bikin netizen berkomentar negatif nih, Kak. Salah satunya disebabkan oleh kemalasan individu untuk berpikir sehingga seringkali mereka melakukan kesalahan atribusi
Nah, manusia ini termasuk manusia yang termasuk makhluk nah Makhluk. aduh ini gak apa kan nanti di-cut aja. Iya. Oke. Cut. Boleh ya? Gak apa. Ada beberapa faktor langsung. Ada beberapa faktor yang bisa nyebabin netizen ini berkomentar negatif nih Kak. Itu salah satunya mereka malas buat berpikir yang sehingga menyebabkan mereka melakukan kesalahan atribusi. Nah, manusia ini termasuk makhluk naik psikologis yang mereka tuh nganggap diri mereka tuh sebagai saintis yang bisa menilai perilaku individu seorang. Nah, karena itu kita tuh seringkali berusaha buat memahamin situasi, habis itu kita ngambil kesimpulan perilaku seseorang dalam berperilaku. Nah, terus karena itu jadinya timbullah tar dulu kok gue muter-muter ecing. Tar dulu. Dilihat aja, Cong, nggak apa-apa. Lihat aja nggak apa-apa. Gue tuh nanti malah bingung kalau misalkan ngeliat cuy ya. Cut. Sorry. Oke. Ada beberapa faktor yang dorong netizen Indonesia buat berkomentar pedas nih, salah satunya kemalasan mereka buat berpikir. Nah, sehingga karena hal tersebut bikin mereka jadi melakukan kesalahan atribusi. Nah, manusia itu merupakan makhluk naik psikologis yang itu menganggap dirinya mereka tuh sebagai seorang saintis yang bisa menilai individu lainnya. Memahami ya. Iya gitu. Jadi manusia itu sering banget buat berusaha memahami perilaku seorang. Habis itu mereka menyimpulkan apa yang individu itu lakuin. Nah terus mereka itu melakukan itu dengan tujuan atribusi. Nah tujuan atribusi ini yaitu untuk buat memahami karakteristik, motif, sama intensi, abis itu juga kecenderungan individu buat melakukan sesuatu. Nah terus kemalasan tersebut menyebabkan netizen sering memaknai perilaku yang individu yang lakukan dengan hanya melihat kepribadian saja. Nah karena itu menyebabkan mereka jadi salah menganggap kalau misalkan yang menganggap tiap perilaku individu ini udah termasuk salah atau benar. Oh, berarti netizen yang kena ODI atau online disinhibition effect ini nyimpulin sendiri apa yang dia follow, yang padahal yang kita tahu perilaku dari di dunia nyata sama di sosial media itu sangat berbeda. Bisa jadi di sosial medianya terlihat wah, padahal aslinya enggak, atau enggak kebalikannya, di sosial medianya biasa aja ternyata di baliknya bagus. Jadi bisa negatif, bisa positif. Oke, dari penjelasan tadi nih, makasih ya ini. Pasti kan ada nih yang mempengaruhi atau faktor dari online disinhibition effect ini. Mungkin juga dari Suler yang tadi yang dikutip, ada gak sih faktor-faktornya? Ada nih, ada 6 faktor menurut Suler yang bisa mempengaruhi kode tersebut. Yang pertama itu ada dissociative anonymity. Jadi ke individu ini ngerasa dia tuh aman kalau misalkan data pribadinya tuh gak bakal ada orang yang tahu gitu. Nah karena itu mereka jadi ngerasa mereka punya kesempatan buat melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka nggak bisa lakukan di dunia nyata gitu. Terus yang kedua ada invisibility. Nah di sini tuh saat berada di dunia nyata kita tuh kan terjalin namun tidak ada interaksi secara langsung kan. Nah karena itu mereka jadi ngerasa kalau saya tuh nggak kelihatan di mata orang lain gitu. Nah jadinya mereka berani buat melakukan sesuatu yang menurut dia nggak bisa dilakukan di dunia nyata tapi bisa dilakukan di dunia maya. Terus yang selain itu juga ada asynchronity, yaitu percakapan di dunia maya yang nggak selalu sinkron karena adanya jeda antara menit, jam atau hari atau lainnya gitu kan. Nah karena ada jeda di antara waktu ini, bisa aja individu buat berubah pikirannya. Oke, tadi ada 3, mungkin 3 lagi dari Surya. Oh ya,
Lalu ini saya akan menjelaskan 3 sisanya. Yang selanjutnya itu ada solipsistic introjection. Nah, ini interaksi yang tidak terjadi secara nyata di dunia maya, membuat seseorang mengimajinasikan bagaimana wujud lawan bicaranya menyampaikan pesan tersebut secara langsung. Nah, jadi di sini tuh dalam solipsistic interaction ini orang tersebut itu mengimajinasikan wujud lawan bicaranya, walaupun dia bicara di dunia maya. Mungkin kan tadi yang dibilang, seperti yang dibilang, banyak orang di dunia maya yang memakai akun anonim. Mereka tidak memakai foto asli mereka tidak memakai nickname atau nama mereka. Jadi ya orang gimana cara taunya gitu kan. Jadi sebenarnya mereka yang mereka ajak debat, yang mereka ajak bicara di dunia maya, di Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu mereka mengimajinasikan orang tersebut tuh bagaimana, dari mana, dari komentar mereka, dari apa yang status mereka yang yang diupload, dari apa yang mereka tweet di Twitter. Nah, itu mereka mengimajinasikan lawan bicara mereka seperti itu. Kalau akunnya anonim, kalau akunnya tidak anonim ya mungkin bisa aja sebenarnya diimajinasikan, cuma lebih lebih pure, lebih asli, jelas ya. lah ya. Nah, selanjutnya ada dissociative imagination. Seseorang akan berimajinasi dirinya yang di dunia maya berbeda dengan dirinya yang berada di dunia nyata, sehingga norma yang diterapkan di dunia maya juga berbeda dengan yang diterapkan di dunia maya. Nah, kalau yang untuk dissociative imagination ini, seseorang ini berimajinasi kalau dirinya itu yang di dunia maya sama di dunia nyata itu beda. Bisa aja bocah yang culun di dunia nyata itu menganggap dirinya adalah seorang preman, seorang mungkin yang kuat, yang kuat, yang superior di dunia maya. Karena mungkin banyak faktornya ya, seperti yang tadi dibilang itu, yang mungkin dia di dunia nyata nggak kuat, jadi di dunia media sosial dia nutupinnya di seringkali kita lihat teman-teman kita yang di dunia nyata itu pendiam, bicara nongkrong itu jarang, tapi di dunia maya dia aktif banget gitu, upload SG, ngupload di status WA, ngupload di tweet gitu kan. Nah, itu contoh-contoh orang yang dissociative imagination. Nah, lalu yang terakhir nih ada minimization of status and authority. Saat berada di dunia maya, perbedaan akan ciri fisik, lingkungan maupun status sosial seorang menjadi minim atau bahkan tidak terlihat karena anonimitas yang ada. Oleh karena itu, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengekspresikan diri. Nah, ini salah satu dari kelebihan dunia maya sih menurut saya, dimana semua orang itu bisa berekspresi dengan bebas, nggak tercampur oleh lingkungan, ciri fisik maupun status sosialnya. Karena nah ini sebenarnya anonim ini, karena anonimitas gitu, anonim ini benar-benar membuat orang bisa ngelakuin banyak hal, mulai dari tadi bisa memaki, bisa berimajinasi dengan siapa kalau dia bicara, lalu yang terakhir ini mengekspresikan dirinya. Nah, untuk yang satu ini sebenarnya nggak cenderung ke arah negatif, cuma lebih ke arah positif. Jadi misalkan dia mungkin yang tadi kita contohnya itu contoh negatif, orang pemalu jadi maki-maki di dunia maya. Nah, mungkin yang satu ini bisa kita ambil contoh positif. Misalkan orang yang malu nih, dia misalkan di lingkungannya orangnya pendiam, cuma waktu di dunia maya dia nunjuk, dia speak up, dia mengekspresikan diri, dia berkarya di dunia maya. Misalkan dia jago gambar, jadi dia upload gambarnya di dunia maya, jadi art kan, jadi seni. Atau dia sebenarnya orangnya banyak bicara tapi emang komunikasi dia itu lebih ke arah satu arah, jadi nggak dua arah, tiga arah ke banyak orang di dunia nyata, tapi lebih ke kamera. Nah, itu contoh positifnya dari internet lewat minimization of status and authority. Jadi nggak terpengaruh sama lingkungan, nggak terpengaruh sama sosial dan sebagainya. Oke, berikut faktor-faktor dari online disinhibition effect dari Suler. Faktor dan contohnya udah dijelasin tadi ya.
Oke, lalu seperti apa sih contoh dari online disinhibition effect yang tadi udah disebutin? Misalnya kan ada seseorang di dunia maya, di dunia nyata dikenal sebagai sosok yang sopan santun dan memiliki tutur kata yang lembut. Namun ketika di dunia maya dia berbeda, bisa jadi melontarkan komentar-komentar yang negatif ya, komentar-komentar kasar dan menyebarkan ujaran kebencian. Apalagi sekarang nih zaman-zaman pemilu. Waduh, sayang banget. Dalam contoh ini seseorang menjadi lebih agresif di dunia nyata. Tuh. Bisa agresif dan tidak agresif kalau pasti. Di dunia maya ya, dibandingkan di dunia nyatanya. Nah, menurut Eni nih, ODE ini hanya mengarah kepada agresivitas atau hal-hal negatif? Pastinya nggak selalu tentang negatif ya. Soalnya ODE ini dia mengarah pada dua hal, yaitu yang pertama ada banning disinhibition sama toxic disinhibition. Kalau misalkan toxic disinhibition ini dia kondisi menunjukkan di mana seseorang menunjukkan perilaku agresif dia di dunia maya dengan melontarkan kata-kata yang kasar, terus juga menunjukkan perilaku yang mengarahkan, terus juga menebar kebencian. Terus contohnya itu udah disebutin sama Kak Maulana sama Kak Yusuf juga tadi. Contohnya tadi yang dijelaskan ya, itu Ya. toxic disinhibition. Iya, betul. Maulana? Mungkin pendapat saya sama dengan pendapatnya ini ya. Berbeda dengan toxic disinhibition, benign Ada benign Iya. disinhibition ya. benign disinhibition itu keadaan di mana seseorang lebih terbuka untuk membagikan hal personal tentang dirinya, membagikan emosi yang sedang dirasakan, bahkan menunjukkan kebaikan serta kedermawanannya di dunia maya. Contohnya itu ketika ada seseorang yang dikenal sebagai orang yang pemalu di dunia nyata nih, tapi di dunia maya ia lebih lancar dan lebih berani untuk mengekspresikan dirinya melalui kata-kata di dunia maya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa online disinhibition effect adalah keadaan di mana seseorang merasa bahwa di dunia maya memiliki karakter yang berbeda dari karakter di dunia nyata, sehingga pada saat berada di dunia maya ia merasa bebas menunjukkan perilaku yang biasanya tidak dilakukan di dunia nyata tanpa merasa cemas atau merasa bersalah. Nah, hal ini bersangkutan sama tadi anonimus sebenarnya. Nah, terus faktor yang tadi ya. iya, jadi ya tadi kayak ada toxic, ada benign. Toksiknya itu yang mengarah ke buruk, Mengarah ke baik. mengarah ke Toxic kebaikan. yang ke negatif dan benign disinhibition ke positif ya. Begitu teman-teman, dunia maya sebenarnya bagus, memberikan kita ruang yang besar untuk dapat mengekspresikan diri kita secara bebas ya. Namun tentunya kita sendiri harus tetap bijaksana nih dalam mengekspresikan diri kita sendiri, dalam memilih dan menentukan bagaimana kita berperilaku di dunia maya. Sebenarnya di dunia nyata ya juga harus bijaksana sih. Semua perkataan dan perbuatan kita yang kita lakukan baik di dunia nyata maupun di dunia maya sepenuhnya adalah tanggung jawab dari kita sendiri. Oleh karena itu, mari ciptakan ruang yang nyaman, aman, dan nyaman lagi bagi siapapun untuk dapat mengekspresikan diri masing-masing di dunia maya. Demikianlah pembahasan tentang fenomena disinhibition effect. Semoga kita yang main di dunia maya, semuanya kan sekarang udah pada punya Instagram, WA, nggak ada yang nggak punya HP sekarang. Berharap setelah nonton video ini seperti tadi kita bijak, kita wise lah sama apa yang kita pegang, apa yang kita ekspresikan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.